Oke, les kali ini matematika wajib ya, masih dimensi 3. Dimensi 3 kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang sudut garis dan bidang. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang les pertama itu kita udah belajar itu. Terus selanjutnya kita belajar tentang jarak titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita belajar sudut, garis, dan bidang. Jadi sekarang kita mulai menghitung sudut. Sudut yang dibentuk antar garis atau antar bidang, begitu. Nah, di sini materinya terbagi atas 3 pokok pembahasan ya. Yang mana yang pertama adalah sudut antara 2 garis. Jadi nanti ada 2 garis dan membentuk suatu sudut. Nah, di sini garisnya ada 2 macam lagi. Bisa garis yang berpotongan atau garis yang bersilangan. Seperti itu. Nah, yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Lalu yang ketiga, sudut antara 2 bidang. Nah, khusus yang ketiga ini di les berikutnya karena agak banyak. Jadi les kali ini hanya poin 1 dan poin 2 gitu. Jadi kita pelan-pelan saja, yang penting mengerti ya. Nah, jadi kita mulai dengan sudut antara 2 garis. Nah, sebelum masuk ke sini, Mbak mau mengingatkan kembali apa sih pengertian sudut? Apa sih yang dimaksud sudut? Dan apa sih yang dimaksud garis gitu ya. Jadi kita flashback dulu pelajaran SMP tentang pengertian sudut dan garis ya. Oke, pengertian sudut. Pengertian sudut di sini adalah sudut itu adalah suatu wilayah yang terbentuk dari 2 ruas garis yang pangkalnya berimpit. Jadi, misal nih ini ada garis A, lalu ini ada garis B. Garis A dan garis B ini pangkalnya ya, pangkal garis A, ini pangkal garis B. Pangkal garis A dan pangkal garis B bertemu atau berimpit. Inilah makanya akan terbentuk suatu sudut. Jadi sudut itu adalah wilayah yang terbentuk dari 2 ruas garis yang pangkalnya berimpit. Sudut itu penamaannya kalau kalian masih ingat ya, lambang sudut atau simbol sudut itu bisa theta, bisa alfa, bisa beta, bisa gamma. Jadi terserah mau pakai simbol apa, tapi biasanya sih yang sering digunakan adalah theta dengan alfa ya. Jadi gitu, sudut itu terbentuk dari 2 ruas garis yang pangkalnya berimpit. Nah, itu sudut. Berbicara masalah garis, garis ini juga macamnya banyak sekali ya. Ada yang namanya garis lurus. Garis lurus itu seperti apa? Seperti ini. Jadi kedua ujungnya itu ada anak panahnya. Artinya ini bisa dilanjutkan. Jadi yang namanya garis lurus itu bisa dilanjutkan sampai tak terhingga. Jadi ini bisa dilanjutkan terus. Anak panah ini maksudnya bisa diteruskan, bisa dilanjutkan, bisa dipanjangkan. Begitu. Nah, ini disebut garis AB dengan simbol di atas anak panah 2 begini ya. Nah, kebetulan titik A dan B ada pada garis AB begitu. Nah, kalau sinar garis, pernah dengar kan sinar garis? Sinar garis itu seperti ini. Ya. Jadi ini tadi bukan ruas ya, ini harusnya sinar. Sinar garis. Jadi suatu wilayah yang terbentuk dari 2 sinar garis yang pangkalnya berimpit ya. Sinar garis itu pangkalnya dia tidak bisa diperpanjang seperti ini, tapi ujungnya dia bisa diperpanjang sehingga simbolnya nanti berarti ini sinar garis AB dengan simbol di atas anak panahnya 1 gitu. Nah, kalau ruas garis atau segmen garis, jadi ada lagi yang namanya ruas garis atau segmen garis. Itu bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada anak panahnya, tidak bisa diperpanjang. Jadi ini disebut ruas garis, simbolnya garis lurus biasa. Begitu. Pastikan kalian pernah menemui simbol ini, simbol ini, simbol ini. Jadi yang seperti ini namanya ruas garis, tidak bisa diperpanjang. Kalau ini garis lurus, dia bisa diperpanjang ke kanan ataupun ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Kalau ini sinar garis, hanya salah satu yang bisa diperpanjang. Nah, kalau sudut tadi terbentuk dari 2 sinar garis ya. 2 sinar garis yang pangkalnya berimpit.
seperti itu. Nah, terus macam-macam sudut. Masih ingat macam-macam sudut? Masih ya, macam-macam sudut diantaranya yaitu ada yang namanya sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, ya. Kalau sudut lancip kan besarnya theta itu kurang dari 90 derajat, tapi dia lebih dari 0 derajat. Kalau siku-siku besarnya tetanya adalah 90 derajat. Sudut tumpul berarti tetanya kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat. Kalau sudut lurus berarti 180 derajat. Sudut refleks itu yang begini ya, kalau sudut refleks. Nah, yang besar itu, yang sangat besar ya. Dia besarnya kurang dari 360 tapi lebih dari sudut lurus, lebih dari 180. Kalau sudut satu putaran berarti 360 derajat. Ini harus diingat ya, karena kita akan menghitung sudut. Jadi setidaknya apa itu sudut, apa itu garis harus sudah paham begitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materinya. Yang pertama yaitu sudut antara dua garis yang berpotongan. Sudut antara dua garis yang berpotongan ya. Jadi kan tadi sudut di antara dua garis yang berpotongan dan yang bersilangan. Ini sudut antara dua garis saja. Yang A berpotongan, yang B bersilangan. Nah, sudut antara dua garis yang berpotongan, jadi gini, ada suatu bidang, bidangnya namanya alfa, ada dua garis, ini disebutnya tadi ruas garis ya, atau segmen garis. Jadi, ada ruas garis dan segmen garis ya, yaitu garis F dan G, di mana garis F dan garis G itu terletak pada satu bidang, yaitu bidang alfa. Garis F dan garis G itu kebetulan berpotongan di titik P. Namanya berpotongan, pasti ada titik potong atau titik temu, yaitu berpotongan di titik P. Nah, sudut APB, ya, sudut APB, ingat menamai sudut kan bisa dengan satu huruf atau dengan 3 huruf. Kalau dengan satu huruf berarti ini sudut P, kalau dengan 3 huruf berarti APB atau BPA, gitu ya. Nah, sudut APB atau yang disebut sudut P, itu penulisannya bisa seperti ini penulisannya. Jadi ada 3 penulisan ya, bisa sudut APB, bisa sudut P, bisa juga sudut FG. Dalam kurung FG artinya sudut yang terbentuk oleh garis F dan G. Nanti kalau di soal ada penulisan seperti ini, berarti maksudnya sudut yang terbentuk dari garis F dan garis G, gitu ya. Oke. Itu sekilas penjelasan tentang sudut di antara dua garis yang berpotongan. Nah, bagaimana kalau sudut di antara dua garis yang bersilangan? Berarti kalau sudut di antara dua garis yang bersilangan, ya, berarti di sini perhatikan ini. Kalau bersilangan itu berarti gini loh, garisnya itu seharusnya tidak bertemu, begitu. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Ini ada bidang alfa, ya. Garis M itu terletak pada suatu bidang alfa. Ini garis M. Ya, garis M itu terletak pada suatu bidang alfa. Garis N menembus bidang alfa di titik A. Ini garis N ya. Yang ini tadi garis M. Jadi garis M itu ada di bidang alfa, garis N juga bukan di bidang alfa, tapi dia menembus. Jadi ibarat ini kertas, ini garis ya, dia menembus gitu ya. Jadi menembusnya di titik A. Jadi titik A ini bisa dibilang titik tembus ya. Nah, garis M dan garis N itu bersilangan. Gitu, bersilangan. Garis M kalau digeser ke titik A, garis M kalau digeser ke titik A, jadi digeser ke sana ya, ke titik A, menjadi garis M aksen. Kalau digeser dia menjadi M aksen. Awalnya M, kalau digeser menjadi M aksen. Nah, misal ambil sembarang titik pada garis N. Ini kan garis N. Misal ambil sembarang titik, yaitu misal saya mau ambil titik B, ya. Terus ambil titik pada garis M. Misal Mbak ambil titik C, gitu ya. Nah, sudutnya ternyata
yaitu BAC ya. BAC ini itu bisa ditulis seperti ini, sudut MN. Artinya sudut yang terbentuk oleh garis M dan garis N gitu. Jadi intinya dia sebenarnya tidak berpotongan. Dia tidak berpotongan, tapi kenapa seakan-akan ada titik temu? Sebenarnya ini bukan titik temu, ini adalah titik tembus. Ya, titik tembus garis N, tapi seakan-akan dia berpotongan, padahal tidak ya. Ini bersilangan, tidak berpotongan, tapi tetap membentuk suatu sudut gitu. Nah, nanti kalau ada soal di mana ada titik tembus, itu pasti bersilangan. Begitu saja ya, identik dengan titik tembus. Begitu. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, kubus PQRSTUVW mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukan besar sudut antara A. Ruas garis PW dan PQ, ruas garis QS dan QV. Oke, nah ini kubusnya ya, ini kubusnya, kubus PQRSTUVW dengan rusuk 8 cm, disuruh menentukan besar sudut antara ruas garis PW dan PQ. Nah, kita lihat PW dulu. PW yang mana? PW dan PQ. Ini PW ya. Oke. PQ-nya PQ. Ini ya. Nah, berarti ini yang ditanyakan sudutnya. Gitu. Kan sudut antara garis PW dan PQ. Nih, ruas garis kan tidak diperpanjang kalau ruas garis PW dan PQ. Berarti ini sudutnya. Oke, sekarang kita lihat caranya. Sudut antara garis PW dan PQ itu adalah 90 QPW ya. Berarti QPW itu adalah 90 derajat. Kenapa? Karena PW itu tegak lurus PQ. Ya, tegak lurus PQ. PQ tegak lurus bidang PSWT. PQ tegak lurus bidang PSWT. Iya, benar ya. Jadi bidang ini itu kan tegak lurus dengan ini. Sehingga garis yang ada di bidang ini itu juga akan tegak lurus dengan garis PQ. Kalau mengingat kembali yang kita sudah belajar jarak garis ke bidang ya, itu kan ada penjelasannya, kalau lupa dilihat lagi. Jadi garis yang terbentuk di bidang ini, di bidang PSWT, itu pasti nanti tegak lurus dengan PQ. Begitu. Oke, jadi 90 derajat ya, ini besarnya 90 derajat. Lalu yang B, sudut antara garis QS dan QV. QS, QV. Berarti ini ya, yang biru ini. Berapakah sudut yang terbentuk? Nah, caranya kita perhatikan dulu segitiga HSV. HSV. Kita perhatikan segitiga ini. Segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ini segitiga sama sisi ya. Karena sisi-sisinya ini kalau dilihat seperti bukan segitiga sama sisi, tapi ini sebenarnya segitiga sama sisi. Karena semua sisinya itu adalah diagonal sisi pada kubus. QV diagonal sisi. VS diagonal sisi, QS itu juga diagonal sisi. Jadi secara tidak langsung besarnya semua 8 akar 2. Kenapa? Karena tidak perlu dicari kembali pakai Pitagoras. Kita udah belajar waktu itu kalau rusuknya 8 berarti diagonal sisi 8 akar 2. Berarti ini juga 8 akar 2, 8 akar 2. Nah, terus bagaimana cara mencari sudutnya? Nah, logikanya kalau segitiga sama sisi berarti sudutnya itu besarnya sama. Ya kan? Kan total semuanya harus 180 kalau segitiga. Nah, tinggal aja bagi 3. 180 bagi 3 berarti 60, 60, 60. Jadi ketemu sudut ini adalah 60. Kenapa? Karena ini segitiga sama sisi. Begitu cara menganalisanya. Oke. Sekarang nomor 2 ya. Jadi tadi yang ini tadi kita tambahi ya.
Jadi sudut yang terbentuk di sini itu adalah 60 derajat dan yang ini adalah 90 derajat. Kenapa 60 derajat? Alasannya yang seperti tadi, segitiga sama sisi ya. Oke, yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar balok. Baloknya namanya adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Tentukan nilai sinus antara rusuk garis AB dan FH. AB, FH. AB. Tentukan nilai sinus antara ruas garis AB dan FH. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan nilai sinus antara AB dan FB itu adalah sin sudut ABD ya. Tunggu Mbak, lihat videonya dulu. Oke, videonya sudah 15 menit, jadi kita lanjut ini ke video berikutnya.